Baiklah. Baik. Terima kasih Laura. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan sharing dulu. Oke. Screen dulu. Oke, sudah lihat ya Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih. Selamat bergabung kembali. Kali ini saya akan bicara tentang pengkajian kapasitas logistik. Oke, ini ya ini langsung ke slide 3 saja. Ini brainstorming bagi kita semua. Jaringan rantai pasok hulu dan hilir. Kita mungkin sudah melakukannya, Bapak Ibu sudah melakukannya. Baik sebelum pandemi ini ataupun saat pandemi ini, dan mungkin setelah pasca pandemi juga akan melakukan hal yang sama karena alur rantai pasok di mana-mana kurang lebih sama. Yang terjadi karena kita fokus ke Sulawesi, maka saya fokus ke Sulawesi saja dulu. Yang terjadi untuk hulu dari nasional ke Sulawesi adalah dari Jakarta ke Makassar atau dari Jakarta ke Manado atau ke provinsi lain juga. Kemudian ada juga yang datang sampai di Makassar kemudian didistribusi ke provinsi-provinsi lain. Contoh ke Manado, itu yang disebut dengan logistik hilir. Artinya di dalam satu area itu didistribusikan kembali. Bagi teman-teman yang di private sektor, hal yang seperti ini sudah akrab dan lazim. Mungkin ada juga yang dari nasional langsung langsung ke desa atau ke tempat di mana mau didistribusikan, misalnya alat-alat kesehatan kah, peralatan perlindungan diri kah, dan lain-lainnya. Jadi semua yang bukan berwarna merah ini adalah jaringan rantai pasok untuk hilir. Sebagai gambaran bagi kita. Baik, itu ya brainstorming yang pertama untuk memudahkan. Yang kedua, alur distribusi yang sudah pernah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi kurang lebih seperti ini. Pengiriman dari Jakarta ke entry point regional, bagi yang sudah punya regional mungkin seperti PKK, atau langsung ke gudang provinsi. Kemudian bisa melalui udara, bisa melalui laut. Kemudian dari entry point, titik masuk, bisa bandara, bisa pelabuhan, bisa terminal, tapi karena kita dipisah laut, maka hanya pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Kemudian didistribusikan ke pusat regional hub terpadu, jika ada, dan ini yang sedang kita bicarakan sebenarnya, bisnis prosesnya. Kemudian didistribusikan kepada gudang provinsi, dari gudang provinsi didistribusikan ke gudang kabupaten dan kecamatan, atau bahkan ke titik distribusi terdekat. Intinya mendekatkan barang-barang yang diperlukan bagi penerima manfaat ke penerima manfaat, sedekat mungkin. Last mile logistik, kalau istilahnya. Tapi selain itu, gudang pusat regional juga bisa menerima kiriman barang dari supplier yang ada di regional atau di provinsi lain. Mengirimkannya demikian, atau juga pusat regional ini mendistribusikan kepada gudang provinsi yang ada di tempatnya, di sekitar region di mana dia beroperasi. Ini adalah brainstorming kedua, bagaimana nanti proses ini bisa membantu kita dalam mengkaji kapasitas logistik yang ada di daerah kita, di masing-masing provinsi, tetapi dia berkontribusi kepada seluruh regional se-Sulawesi. Tadi Pak Iksan sudah menjelaskan tentang betapa pentingnya komponen satu ini, perencanaan strategi logistik. Kita berbicara tentang koordinasi dan manajemen informasi. Langkah-langkahnya sudah kita lewati, tetapi yang mau kami tekankan di sini adalah terjadi perubahan paradigma dan pola penanggulangan bencana yang responsif atau tanggap darurat serta-merta ke preventif,
secara terencana, terukur, dan teruji. Ini saya informasikan saja bahwa kesepakatan kita, karena yang kita hadapi adalah sesuatu yang real, maka ini kita melakukan sesuatu pengkajian yang berbasis skenario COVID-19. Apa definisinya Bapak Ibu? Pengkajian kapasitas dan sumber daya logistik berbasis skenario adalah evaluasi formal. Artinya melakukan pengecekan yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari infrastruktur bantuan kemanusiaan suatu wilayah atau daerah atau area yang terkena dampak bencana serta infrastruktur pendukung di sekitarnya. Jadi dari definisi ini kita nanti akan bergerak lebih dalam. Tujuan utamanya dari semenjak awal tadi kita bertemu, Pak Iksan dan Bu Laura tadi menyampaikan, untuk meningkatkan respon yang cepat. Ketika kita berbicara tentang respon yang cepat, kita berbicara tentang waktu. Dari mana? Dari pemerintah dalam keadaan darurat. Bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Tetapi menjadi poin penting di sini adalah respon yang cepat. Artinya kita berbicara dengan waktu. Bicara dengan waktu, maka kita perlu rencana kontingensi. Dan ini sebenarnya sebagai provinsi-provinsi sudah mempunyai rencana kontingensi sebenarnya. Dalam tulisan, dalam dokumen yang perlu kita perbaiki atau perbaharui, karena ini adalah dokumen yang terus-menerus diperbaharui atau living dokumen. Dan juga rencana operasi. Kemudian mengidentifikasi potensi sumber daya logistik, hambatan logistik dan solusinya. Sumber daya logistik itu apa dan siapa? Itu mungkin pertanyaan lebih tepat. Sumber daya logistik itu adalah kita. Salah satunya nanti kami akan terangkan adalah sumber daya manusianya. Kemudian infrastruktur logistiknya. Tentu itu akan berkaitan dengan hambatan-hambatan yang kita miliki di provinsi kita masing-masing dan juga di regional kita. Bagaimana itu nanti bisa berkontribusi. Kemudian ini adalah proses selanjutnya sebenarnya dari komponen 3, tapi sebenarnya kita sedang melakukan mengarah ke arah situ. Jadi ini bagian dari proses memfasilitasi penyusunan rencana tanggap darurat logistik dan SOP yang berkaitan dengan itu. Artinya ketika ada rencana A, maka kita harus melakukan langkah-langkah yang diketahui oleh semua orang, tidak hanya diri kita sendiri. Nah, di situ nanti ada peranan koordinasi. Kemudian ini tadi yang kita bicarakan. Memperbaiki estimasi kebutuhan sumber daya. Apa yang dibutuhkan? Karena setiap daerah kan memiliki kebutuhan masing-masing. Memang benar ada standarisasi. Misalnya BNPB memiliki bahan pangan. Departemen Kesehatan memiliki standar untuk peralatan minimum. Itu adalah standar minimum. Tetapi di luar itu apa? Nah, itu yang kita perlukan mengkaji juga. Estimasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Kemudian, ini sudah jelas sekali ya. Tadi kita berbicara tentang waktu pengiriman barang dari titik A ke titik B. Ketika kita menggeser barang tersebut, kita bermain dengan waktu. Dan tentu saja, ketika kita memiliki pengetahuan kapasitas logistik baik di masing-masing provinsi atau di daerah, itu akan berkontribusi dalam pengurangan biaya. Kenapa? Ya, bisa jadi setelah kita mengidentifikasi, kita sudah melakukan kesepakatan, misalnya dengan supplier A untuk menyiapkan ini, atau supplier B untuk mentransportasi ini. Atau bisa jadi mungkin untuk tanggap waktu tertentu, sudah banyak dilakukan orang, private sector, yaitu pro bono sampai waktu tertentu. Mungkin selama seminggu private sector memberikan pro bono, artinya bantuan dalam bentuk gratis, tidak dihitung biaya produksi atau biaya operasionalnya. Kemudian ini yang paling penting harus kita lakukan, yaitu memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar kita, antar lembaga, antar OPD, di dalam bentuk kelompok kerja logistik dan peralatan provinsi. Artinya apa Bapak Ibu?
setiap kita perlu saling berbicara, saling menyampaikan pendapat. Tentu nanti pada akhirnya adalah bagaimana dari pengkajian ini kita tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi semua pihak memiliki peranan yang sangat-sangat super penting. Jadi secara gambaran kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Yang perlu kita kaji dalam kapasitas logistik. Kira-kira di daerah itu berapa banyak orang yang terdampak atau berpotensi terdampak. Kalau untuk status COVID, kita bisa lihat kan, kenapa contoh di COVID ini di website gugus tugas, banyak orang terdampak. Kenapa Provinsi Sulawesi Utara kita pilih yang kedua untuk daerah Sulawesi? Karena di peringkat Sulawesi Utara yang terdampak COVID itu posisinya kedua setelah Sulawesi Selatan. Kita melakukan pertemuan dengan Sulawesi Selatan minggu lalu. Kemudian, apakah kita memiliki rencana distribusi? Ini biasanya yang perlu kita pahami dan kita sepakati kalau bisa kita berkontribusi. Itu tadi dengan kembali ke brainstorming skema yang tadi saya sampaikan, apa yang terjadi? Biasanya apakah kita mengirimkan langsung dari nasional langsung ke kecamatan? Apakah itu terjadi? Artinya end-to-end user. Apakah pernahkah dikonsolidasi sebelumnya? Misalnya kalau ada gudang, yang sudah ada gudang terbentuk, misalnya di gudang BPBD, apakah kesediaan barang, ada rencana distribusi untuk itu? Kemudian di gudang PKK misalnya, apakah memang cukup kapasitas penyimpanannya, apalagi berkaitan dengan cold chain? Karena cold chain itu dipengaruhi oleh banyak faktor, cold chain aktif atau cold chain pasif. Kemudian material yang dibutuhkan, kita harus mengerti apa yang material yang kita dibutuhkan untuk didistribusikan kepada para penerima manfaat, antara lain sifatnya, expiry date-nya, apakah perlu penanganan khusus untuk material peralatan kesehatan, biasanya menyangkut vaksin, apalagi nanti vaksinnya ditemukan, cold chain aktif ini sangat diperlukan. Kita harus mengetahui karakter-karakternya, bagaimana penanganannya, bagaimana penyimpanan, semua ada atur, dan kita harus mengkaji itu semua. Tenaga listrik, secara umum cold chain membutuhkan tenaga listrik, artinya freezer yang kita punya mungkin kita punya ukurannya kecil itu, suplai listriknya harus terjamin. Kenapa? Kalau dia tidak terjamin, terjadi namanya nanti breakdown cold chain. Itu artinya kita kehilangan banyak biaya. Antara vaksin, suhunya yang diperlukan adalah 2-8 derajat. Begitu dia kurang 2 derajat atau lebih 8 derajat, maka terjadi perusakan. Artinya kita membuang banyak uang. Pengalaman saya dulu ketika misi di Irak, di Timur Tengah, ada faktor yang namanya suhu lagi yang harus kita ukur ketika suhunya sampai 48 derajat. Nah, jadi kita masih beruntung kita tidak mengalami sepanas itu, tetapi kita harus memastikan bahwa tenaga listrik itu. Kemudian air layanan, air limbah, ini mungkin tidak begitu COVID ini, tetapi kita harus memastikan juga bahwa protokol-protokol kesehatan kita ikuti. Air bersih menjadi salah satu layanan yang diperlukan. Kita harus mengetahui. Kemudian bandara pesawat, saya pikir ini tidak ada masalah. Ini lebih kepada protokol kesehatan. Beda dengan jika terjadi gempa, seperti di Palu kemarin, atau di Aceh pada saat tsunami. Yang perlu di sini kita pentingkan adalah protokol kesehatan. Tetapi secara infrastruktur logistik, dia tidak berpengaruh besar. Pelabuhan juga demikian, secara infrastruktur kokoh, tetapi secara sistem kita harus mengetahui mekanismenya. Kemudian rel kereta api, mungkin tidak ada rel kereta api, yang saya tahu masih ada perencananya, dan ini mungkin bisa kita abaikan untuk ini. Kemudian jalan dan jembatan, ini menjadi penting. Kenapa? Ketika kita sudah memiliki rencana distribusi yang di sini, kemudian material yang dibutuhkan di sini, ketika kita akan melakukan distribusi, kita memilih lewat jalur mana? Apakah lewat tol? Apakah ada tol? Apakah lewat jalur utara yang jalannya bagus, atau ketika jalur selatan yang jalannya rusak, kita harus kemana? Melalui jalur tengah? Nah, di sini perlu fungsi-fungsi
teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan informasi yang kita butuhkan. Misal, dari Manado mau ke Bitung, atau dari Manado mau ke Gorontalo mendistribusikannya. Apakah jalur tersebut bagus, ataukah kalau ke Bitung perlukah multimodal, dan seterusnya. Kita harus memastikan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan itu bagus, tidak ada yang jembatan yang patah atau rusak. Karena kita tadi bertujuan untuk meminimal waktu, memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Dan bagaimana dengan kapasitas truk lokal? Selama ini mungkin banyak kita lihat truk lokal dapat mengirim untuk kargo yang sifatnya umum, tapi untuk penanganan khusus, apakah kita memiliki mobil freezer seperti itu, kontainer yang besar dengan freezer di dalamnya, apakah kita memiliki, atau mungkin yang mobil box, tetapi memenuhi kriteria-kriteria suhu yang harus dipenuhi. Kemudian misalnya nih, jika nanti ada beroperasi, perlukah titik transfer misalnya dari Sulawesi Selatan, dari Makassar ke Palu atau ke Mamuju, perlukah titik transfer di tengah-tengah, atau dalam rentang waktu tertentu standar cold chain itu masih terpenuhi untuk suhu 2 dan 8 derajat. Kita harus memastikan hal seperti itu, Bapak Ibu. Komunikasi, nah ini adalah komunikasi mungkin tidak begitu bermasalah kecuali runtuh BTS Telkom atau Telkomsel. Kita hanya bisa menggunakan satelit, tapi ini bisa kita bukan menjadi prioritas utama karena komunikasi kita lancar saja. Kapasitas koordinasi, ini adalah yang kita lakukan. Bagaimana kita berkoordinasi? Mungkin pertemuan ini masih dihadiri 23 orang, 23 instansi dari 53 undangan yang diajak. Bisa jadi nanti dari kita ini ternyata kita memikirkan, oh ya ada OPD yang lain yang bisa kita ajak, yang bisa berkontribusi untuk memberikan data-datanya supaya bisa diketahui oleh semua pihak, terutama pihak-pihak yang mengoperasikan proses-proses distribusi ini. Dan kemudian dari tadi kita bicara tentang gudang penyimpanan. Seberapa banyak gudang yang kita punya? Apakah itu gudang khusus pangan, gudang khusus kargo umum, gudang khusus makanan, gudang khusus medikal pun harus dibagi. Apakah untuk peralatannya atau termasuk vaksinnya yang cair misalnya. Adakah gudang-gudang seperti itu di provinsi kita ini? Ini yang harus kita identifikasi. Dari kita identifikasi nanti kita tahu kita ada kekurangan atau yang kita sebut gap, atau semua lengkap dan baik-baik saja. Dan kita pertemuan ini memastikan bahwa kita ingin tahu apakah kita tahu, kita mengerti, atau tahu kita bahwa banyak yang harus kita lengkapi. Pertimbangan-pertimbangan mendasar dalam pengkajian kapasitas logistik ini yang berbasis skenario, tentu tadi kita harus memahami rantai pasok logistik. Apakah rantai pasoknya itu semua harus bersumber dari pusat? Apakah bisa didapatkan dari regional? Nah, kita harus memetakan itu, Bapak Ibu. Soal kapasitas pelabuhan dan bandar udara di wilayah terdampak, saya pikir secara umum untuk skenario COVID ini mungkin tidak, hanya tinggal mengikuti protokol kesehatan. Tetapi bagaimana jika nanti ada banjir? Sementara sekarang ada hujan deras, sementara dalam masa-masa ini kita sudah mendekati musim-musim itu. Bisa jadi nanti ini multi hazard. Jadi tidak hanya COVID saja yang kita hadapi, ternyata kita harus menghadapi musim. Jalur darat, tadi sudah kita bicarakan soal alternatif jika ada. Sumber daya transportasi apakah ada atau tidak. Pemerintah memiliki apa? Pemerintah dalam hal ini mungkin TNI Polri memiliki kapasitas yang besar sebenarnya ya, karena memiliki hal-hal dukungan-dukungan mobilitas. BUMN misalnya Bulog, komersil, swasta, private sektor, akademinya bagaimana, lembaga swadaya masyarakat lainnya bagaimana, dan bisa jadi mungkin dengan masyarakat itu sendiri memiliki sumber daya transportasi yang kita butuhkan. Perlukah fasilitas khusus untuk berbagai moda transportasi di Sulawesi atau di provinsi kita untuk mendistribusikan ke provinsi lain? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Apakah ada helipad, LCT,
dry port dan terminal. Fasilitas penyimpanan, tadi sudah kita bicarakan secara general. Mungkin pengalaman kita pernah kita memanfaatkan gudang temporer, bisa di lapangan, bisa di stadion, bisa di tempat ibadah, kantor, dan sekolah, yang bisa kita gunakan untuk fasilitas penyimpanan. Kemudian, lokasi-lokasi yang berpotensi sebagai tempat penampungan. Yang pasti, kita tidak akan mendistribusi ke daerah langsung terdampak. Tentu ini dinas terkait atau OPD terkait akan mengetahui kemana ini harus digeser para penyintas ini. Jadi kesitulah kita mendistribusikannya, karena di logistik ada namanya prinsip 7R. Salah satunya adalah tempat tujuan. Kemudian persediaan barang, bantuan utama. Bantuan utama ini mungkin saya bisa katakan bantuan minimal. Ada sekitar 15 item kalau tidak salah, yang setiap OPD mungkin sudah ada. Apakah nanti setiap instansi ini mendistribusikan merata, atau ada nanti mungkin satu area distribusi, didatangi instansi A, didatangi instansi B, kemudian didistribusikan. Artinya, ada satu area penyintas yang kelebihan mendapat dukungan, selebihnya yang lain mungkin tidak. Pengalaman ini saya pernah dapatkan di Padang, ketika truk yang saya bawa berhenti di beberapa titik. Karena apa? Kami menuju titik akhir, titik C. Ternyata kami stop di titik B, stop di titik A. Karena apa? Karena tidak ada yang datang ke situ untuk mendistribusikannya. Jadi, ini adalah bagian komunikasi dan koordinasi. Kemudian ketersediaan pasar lokal. Ketika terjadi bencana, apakah kita berbicara umum saja dulu, untuk kargo umum apakah tersedia di Manado? Apakah harus kita datangkan dari Makassar? Atau harus kita datangkan dari Surabaya? Atau harus kita minta dari pusat? Nah, ini tadi yang kita pikirkan, yang perlu kita pertimbangkan dari elemen-elemen tersebut. Kemudian prosedur transportasinya bagaimana? Karena bisa jadi, kalau misalnya untuk jalur-jalur truk ada tonasi tertentu. Tapi kalau misalnya untuk bandar udara mungkin ada masuk karantina atau pengecekan khusus karena ini ada peralatan medis, atau mungkin ada peralatan-peralatan khusus, atau mungkin bantuan-bantuan khusus yang harus melalui klarifikasi lembaga-lembaga karantina. Kemudian prosedur penanganan bantuan dari luar negeri mungkin kita belum, tetapi ini bisa dipertimbangkan karena ketika Palu kemarin terjadi, ternyata prosedurnya dalam hal bea cukai ini banyak dan semua berhubungan ke Jakarta. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Fasilitas pendukung tadi sudah kita bicarakan, PLN, PDAM, Telkom, apakah memang mendukung untuk hal-hal seperti ini. Dan tentu saja dari semua itu tadi, kita akan melihat kekurangannya apa, kelemahannya apa, dan hambatannya apa. Dari ketiga poin ini, yang harus kita cari adalah solusinya. Mencari solusi, salah satunya adalah berkoordinasi dan berkomunikasi seperti yang kita lakukan saat ini. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, tadi sudah kita bahas tentang biaya, waktu, birokrasi. Ada memang birokrasi, ya protokol yang harus kita ikuti. Tetapi dalam tentu ada birokrasi yang harus kita sepakati mungkin bukan ditiadakan, tapi ditunda untuk dilengkapi kemudian. Multimodal, kendala musiman, seperti yang tadi kita bicarakan. Dalam waktu dekat akan ada kita memasuki musim hujan, peranan BMKG untuk menginformasikan hal ini sangat penting. Soal importasi yang berkaitan dengan bea cukai. Apakah kita memiliki prosedur pinjam pakai sarpras, sarana prasarana? Perlukah kita membuat MOU? Nah, ini hal-hal yang penting. Karena ketika terjadi respon, kita tahu siapa yang harus kita kontak. Perlukah kita penyaluran langsung, atau kita berpartner sama siapa? Bagaimana dengan personil sumber daya manusia? Bisa jadi mungkin kita bahkan berpartner dengan masyarakat, dan itu sering terjadi. Infrastruktur jalan, tadi sudah kita bicara, tidak hanya jalan, semua yang berkaitan dengan infrastruktur. Faktor keamanan, yang tadi seperti
atau yang sudah pernah kita alami, bagaimana teman-teman penyintas di Sulawesi ada isu keamanan pada waktu itu. Pasar lokal, kemudian area konsolidasi. Perlukah semua barang yang dikirim dari pusat itu dikonsolidasikan dulu, artinya dipisahkan, dibedakan, ini kemana tujuannya. Kita sebenarnya, ini mungkin bisa kita belajar dari PT Pos Indonesia ya, karena mereka memiliki konsep-konsep yang baik untuk hub dan spoke ini, untuk mendistribusikan pengiriman dari titik A untuk ke beberapa titik yang mereka layani. Ini adalah contoh-contoh pengkajian kapasitas logistik yang telah dilakukan di Sumatera Utara sekitar 2 tahun lalu. Ini adalah data Pelabuhan Belawan. Untuk COVID mungkin tidak relevan, tetapi kalau kita bicara tentang tsunami, ketika Banda Aceh tidak bisa mengakomodasi kapal besar, kita tahu bahwa Belawan ternyata bisa. Dan pengalaman di 2004-2005 kemarin itu banyak sekali kan, termasuk bandaranya juga. Ketika Polonia dulu belum bisa mengakomodasi pesawat-pesawat berbadan lebar dalam jumlah banyak. Jadi setiap pesawat itu paling lama diberi waktu 45 menit sampai 60 menit untuk downloading, kemudian pergi. Hal-hal seperti itu penting. Ini tentang kapasitas jenis kapal, kedalaman air yang ada. Nah, ini adalah contoh data dari PT Angkasa Pura II. Saya berharap teman-teman dari PT Angkasa Pura IV mungkin yang di regional Sulawesi ini ada hadir di sini. Seberapa besar kapasitasnya ketika penerimaan atau pengiriman dari nasional ke provinsi Sulawesi Utara, termasuk area penyimpanannya, termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Kalau tidak ada misalnya cold chain di situ, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan atau bisa kita katakan identifikasi yang sudah kita daftar. Tadi Belawan sudah kita bicarakan sebagai contoh. Ada dermaganya, dia memiliki kontainer yard yang lumayan banyak, ada juga workshopnya, jalannya, generator yang dia punya, artinya untuk cold chain aktif kita bisa pastikan bisa dipergunakan generator itu jika terjadi breakdown PLN, dan semua fasilitas mendukung. Karena ketika river container misalnya yang 40 feet dikirim, mau pakai apa kita turunkan kalau tidak ada peralatan, crane, gentry crane, reach breaker, kan nggak mungkin kita turun satu-satu juga. Walaupun waktu di Aceh saya pernah nurunin mengeluarkan setiap isi barang dari satu kontainer, itu melelahkan. Terminal kargonya bagaimana? Luas areanya? Ada fasilitas cold storage. Contoh Angkasa Pura Kargo. Mereka memiliki fasilitas cold storage. Paling tidak kita sudah tahu bahwa ada 174 meter persegi untuk cold storage. Jadi kalau terjadi, ketika kita harus memenuhi protokol obat tersebut, kita bisa simpan di situ untuk periode waktu tertentu, sesuai dengan protokol yang ada. Ini adalah contoh data oleh private sector. Dalam hal ini PT Agility International. Mereka memiliki, ada keterangan di sini, mereka memiliki light truck, CDA, CDD, Fuso, light truck. Nah, ini yang berkaitan dengan transportasi. Kemudian ini adalah contoh jalur kereta api. Untuk Sulawesi mungkin belum ada, tetapi ini bisa menjadi interaksi atau interaksi kita kalau nanti ini ada, bagaimana misalnya dari Manado mau ke Bitung atau Gorontalo. Tetapi apakah perlu hal-hal yang kita pikirkan tadi, intermediate hub atau tidak? Ini kita skip dulu Bapak Ibu karena tidak relevan dengan Sulawesi. Kemudian bagaimana ini interkoneksi atau interoperabilitas atau antarmuka, relasi antarmuka dari Pelabuhan Belawan ke Medan, dari Kuala Namu ke Medan. Ini adalah jalur-jalurnya. Dari Belawan misalnya harus ke Medan. Apakah dari Medan mau didistribusikan langsung? Melewati jalur mana? Kalau misalnya daerah tebing tinggi, daerah terdampak yang harus direspon. Keterangan-keterangan ini kan
bisa kita dapatkan dari OPD-OPD terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan. Jadi kita akan mengetahui kita melewati koridor apa atau jalur apa. Kemudian ini adalah pemetaan apa-apa saja yang infrastruktur logistik apa saja yang dimiliki di Sumatera Utara, dalam hal ini di Medan. Kita memiliki terminal kargo, kita memiliki gudang bulog di titik sini. Ternyata gudang bulog ada banyak. Dari sini kita bisa menentukan nanti ketika kita mau merespon bagaimana, atau ketika barang yang sangat dibutuhkan itu sampai di Bandar Udara Kuala Namu, itu mau kita distribusikan lewat mana? Oh, ini Bandar Polonia sebelumnya ya. Ini bagaimana? Kalau dalam keadaan darurat, Bandara Polonia yang dimiliki oleh TNI AU kan tentu bisa dipergunakan. Karena Kuala Namu mungkin terlalu jauh untuk akses. Ketika lokasi yang sangat harus cepat direspon ada di Stabat. Nah, jadi kurang lebih pemetaan ini, pengkajian ini yang nanti akan kita perlukan. Kemudian stok barang yang persediaan yang ada di tempat kita, di instansi kita masing-masing, apakah ada atau tidak? Kalau tidak ada bagaimana? Apakah kita perlu beli, minta, atau bisa meminjam dari instansi lain? Nah, mekanisme ini merupakan yang harus kita bicarakan di dalam proses bisnis nanti ketika regional hub ini akan dioperasikan. Baik di BPBD maupun di Dinas Sosial. Ini adalah contoh yang sudah saya lakukan sebenarnya, tetapi karena situasi COVID, saya melakukannya semua desk research, artinya saya membaca, kemudian melihat website, bertanya pada organisasi yang relevan, dan juga saya memanfaatkan Google Map. Tetapi ini kan harus perlu diverifikasi, dikonfirmasi, apakah memang gudangnya masih ada, atau gudangnya sudah tidak ada, atau gudangnya dalam perbaikan, atau tidak layak untuk gudang, bahkan untuk gudang kargo umum sekalipun. Ini adalah contoh-contoh yang saya lakukan sebenarnya. Di sini saya sampaikan ada gudang bulog, di setiap provinsi malah. Jadi bulog termasuk memiliki fasilitas infrastruktur yang sangat banyak, karena memang mereka juga ditugaskan pemerintah pusat untuk memfasilitasi itu semua. Nah, ini adalah rumah sakit rujukan COVID-19 nasional. Artinya, kita bisa katakan untuk skenario COVID ini adalah tempat di mana titik akhir distribusi. Kemana APD, alat kesehatan, vaksin yang akan ditemukan di masa-masa yang akan datang harus sampai. Bagaimana kapasitas penyimpanannya? Kita nggak tahu. Sampai sekarang saya juga nggak tahu, tapi saya tahu titiknya, ini aja. Kemudian, yang ini adalah gudang regional Sulawesi, saat ini masih dalam proses antara BNPB dengan PMI, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iksan. Kemudian saya ada identifikasi juga di sini cold chain storage. Saya belum ada data PKK regional sih di sini untuk apa. Tidak mengapa, tapi pertemuan ini membuktikan bahwa kita perlu mengidentifikasi banyak. Dan ini yang kita perlukan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, ini adalah salah satu usaha yang kami lakukan untuk mengkonfirmasi. Karena saya tidak bisa ke sana, harusnya saya mengunjungi setiap provinsi Bapak Ibu. Tetapi karena COVID, saya tidak bisa ke sana. Jadi saya melakukan pengkajian kapasitas logistik melalui kuesioner sederhana. Kalau Bapak Ibu nanti bisa, ini saya juga bisa kirimkan filenya. Saya mau bagikan dulu websitenya yang saya buka sebentar ya. Sebentar saya bagikan dulu Bapak Ibu ya. Share. Oke, pemetaan. Oke, pemetaan. Ini saya akan bagikan dulu untuk pemetaan ini. Nah, ini. Itu adalah link yang tadi sebenarnya sudah saya bagikan. Nanti saya bagikan ulang ini. Kalau diklik, ini akan muncul. Ini adalah
link yang nanti bisa diisi. Kurang lebih mengisinya ini sekitar 10-15 menit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi ini. Kita berharap semua data nanti dari provinsi, setiap provinsi bisa kita petakan, kita pilih, kita petakan, baru nanti kita lihat. Nanti saya akan menghubungi secara personal untuk memastikan itu layak atau tidak layak, atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin. Tetapi kami berharap Bapak Ibu bisa mengisi ini supaya apa? Supaya pengkajian kapasitas logistik ini bisa berjalan. Karena kalau saya hanya memakai sumber bacaan dari gugus tugas saja, bisa jadi terjadi sesuatu perubahan mungkin terhadap fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi kami sangat berharap sekali Bapak Ibu boleh mengisi kuesioner ini setelah pertemuan ini, atau mungkin dalam 2-3 hari ini. Karena data ini sangat penting bagi kami. Kurang lebih itu Bapak Ibu presentasi saya tentang pengkajian kapasitas logistik. Semoga dari presentasi ini kita bisa memahami ternyata setiap instansi itu sangat berharga, sangat penting untuk berkontribusi di dalam provinsinya sendiri yang akan terbentuk nanti kelompok kerja logistik provinsi, yang juga akan berkontribusi nanti ke Regional Hub Sulawesi. Semoga bermanfaat, kita bisa buka diskusi atau pertanyaan setelah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Laura, dipandu untuk pertanyaan atau pernyataan dan diskusi lainnya. Ya, terima kasih banyak Bang Ayung. Kita sudah menggunakan ekstra waktu. Kita masih punya sekitar 4 menit. Mohon maaf, seperti biasa dalam kegiatan-kegiatan pertemuan, pasti akan sedikit ekstra waktu yang harus dialokasikan dari jadwal. Terima kasih Bapak Ibu masih setia hadir bersama kami. Silahkan untuk terkait sesi paparan pengkajian kapasitas logistik. Kalau ada pertanyaan, masukan, klarifikasi, silahkan jangan malu-malu, jangan sungkan untuk langsung membuka mikrofonnya. Kalaupun kontribusi masukannya akan diberikan secara offline, juga bisa melalui nomor Pak Bang Ayung ya. Ya, ya. Bang Ayung, nomornya udah di chat di window. Oh ya, oke, siap, segera. Nanti semua Bapak Ibu yang hadir hari ini akan masuk ke dalam WAG ya, khusus Sulut. Oke. Ya, nanti kita akan bentuk segera. Karena juga kita menggunakan WAG untuk sharing informasi, termasuk bahan-bahan paparan hari ini. Dan juga bahan paparan sebelumnya ya, Bang? Ya, nanti kita akan bagikan. Sekalian juga ini menginformasikan Laura. Jadi, tadi kan kita bicara tentang kelompok kerja logistik provinsi KKLP ya. Jadi, benefit dari pertemuan ini sebenarnya KKLP terbentuk, itu juga saya baru bagikan. Kita memiliki WAG Pentahelix Sulawesi. Artinya, semua Bapak Ibu yang berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di provinsi lain ada di dalam WAG Pentahelix tersebut. Dan ini menjadi benefit karena tadi salah satu faktor yang menjadi sangat penting adalah koordinasi dan komunikasi. Mungkin akan bertambah 2 lah ya WhatsApp grup Bapak Ibu, tapi saya mengatakan bahwa ini sangat penting sekali karena komunikasi ini bisa jadi nanti akan sangat berguna juga karena Ibu Ira juga ada di dalamnya, sehingga kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang mau disampaikan untuk klarifikasi bisa melalui WhatsApp tersebut. Ya, setuju. Sebaiknya kita mulai membangun jejaring, tidak saja di nasional, tapi juga di provinsi, bahkan di tingkat daerah, kabupaten kota, sehingga dalam isu-isu penanggulangan bencana,
komunikasi dan koordinasi lebih terarah dan lebih efektif dan efisien. Tak kenal maka tak sayang ya. Siapa tahu ada kegiatan di Jakarta, kita saling menghubungi, begitupun kegiatan di Manado atau daerah lain di Sulawesi. Oke, kita punya 7 detik lagi. Kalau ada pertanyaan, tentunya ekstra waktu diberikan. Kalau tidak, mungkin ada tindak lanjut dari kegiatan, dari sesi yang disampaikan oleh Bang Ayung tentunya, bahwa data dan informasi yang telah beliau kumpulkan baik secara offline, itu tentunya akan diverifikasi sesuai dengan melalui pendekatan ke personal dari masing-masing instansi maupun organisasi ya, Bang Ayung. Jadi kegiatan tidak akan berhenti sampai sini, tetapi kegiatan juga pengumpulan data dan informasi akan terus dilakukan secara offline. Itu tautannya sudah disampaikan di chat juga lah. Ya. Diklik. Ya. Kalau ada kendala teknis, silakan menghubungi nomor Bang Ayung. Baiklah, Iksan, untuk tindak lanjut dari sesi ini kurang lebih demikian. Untuk rangkuman dan penutupan, selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada Iksan dan juga Ibu Ira selaku penanggung jawab kegiatan untuk memberikan rangkuman dan juga menutup secara resmi kegiatan kita pagi ini. Baik, terima kasih banyak Laura, Ayung. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadiran, partisipasi dan kontribusinya. Saya lihat pesertanya nyaris tidak berkurang, hanya beberapa tadi yang pamit dikarenakan satu dan lain kegiatan. Tentunya follow up-nya tadi sudah jelas, saya lihat dirangkum oleh Laura dan Ayung. Ada beberapa nanti yang sangat konkret dalam waktu segera kita akan buatkan WA grup khusus supaya nanti koordinasi mudah terjalin dan juga akan dimasukkan ke dalam grup Pentahelix Regional Sulawesi, bergabung dengan seluruh rekan-rekan lainnya dari Regional Sulawesi, dari provinsi lainnya. Tidak memperlambat lagi, saya langsung saja mungkin ke Ibu Ira untuk memberikan kata-kata penutup, mungkin arahan Ibu. Semoga Ibu Ira masih... Terima kasih Pak Ihsan. Oh ya, siap. Ini sambil jalan tadi. Sekarang sudah di kontainer gudang BGR. Melihat bagaimana aktivitas di mana teman-teman di penyimpanan. Karena banyak permintaan pemasukan dan pengeluaran. Jadi setelah saya memantau tadi perkembangan pembicaraan dan diskusi, saya sangat bersyukur bahwa sosialisasi yang kita lakukan khususnya wilayah di Sulawesi Utara ini sudah berjalan dengan baik. Kami harapkan juga untuk berikutnya kita lanjutkan di wilayah Sulawesi lainnya, karena ini kan harus bertahap Pak, tidak bisa langsung. Dan mudah-mudahan satu harapan saya bahwa orang yang akan bertanggung jawab atau PIC untuk kegiatan gudang hub regional ini tidak berganti-ganti ya Pak. Mudah-mudahan tetap itu, karena supaya kita fokus Pak. Karena khawatirnya nanti pada session berikutnya kita harus memulai lagi untuk menjelaskan. Jadi memang kita harus bergilir ke wilayah Sulawesi yang lain supaya pemahaman kita sama untuk sosialisasi terkait dengan pembangunan gudang regional wilayah Sulawesi. Mudah-mudahan ini bisa kita follow up terus di beberapa wilayah, karena dalam seminggu ini kalau nggak salah kita akan berganti-ganti ya Pak Ihsan ya, untuk roadshow aja kita. Ya, betul, Ibu, betul. Ya, jadi saya berharap dari teman-teman
pentahelix yang ada di Sulawesi Utara tetap membantu, memberikan support, dukungan terkait dengan pembangunan gudang hub regional yang ada di Sulawesi. Untuk teknisnya mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ihsan, kemudian Bu Laura dan sebagainya, nanti Pak Sipayung sebagai penanggung jawab wilayah Sulawesi bisa mendampingi untuk selalu memberikan masukan-masukan, karena ini memang harus kita bersabar. Sebetulnya kita sudah harus berlari, bukan lagi berjalan, Pak, tetapi karena situasi dan kondisi pandemi, mau tidak mau kita harus pelan-pelan. Jadi saya berharap bahwa dukungan dari teman-teman, support dari teman-teman, khususnya mungkin bisa dikomunikasikan ke Pemda masing-masing. Karena ini kan cikal bakalnya kan dari teman-teman dulu di BPBD, kemudian kementerian-kementerian. Jadi untuk pemerintah daerah, khususnya Bupati, Gubernur, dan Wali Kota, tolong juga dikomunikasikan, Pak, disampaikan bahwa ada keinginan kita untuk membangun gudang regional hub Sulawesi yang itu bisa mempermudah, lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan distribusi logistik yang ada di wilayah Sulawesi pada umumnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Ihsan, teman-teman dari WP, Bu Laura, Pak Sipayung. Mudah-mudahan untuk Zoom meeting berikutnya kita bisa lanjutkan di daerah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Ya, dengan berakhirnya sambutan dan arahan penutupan dari Bu Nadira, berakhir juga kegiatan kita pagi ini, Lokakarya sosialisasi strategi logistik hub regional Sulawesi dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Atas perhatian, kerjasama, kontribusi, partisipasi aktif Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Izin Pak Andrew, kita nanti koordinasi offline. Pak Albert, terima kasih banyak atas masukan sarannya. Jangan jangan sungkan untuk menghubungi Pak Sipayung apabila ada pertanyaan lanjutan. Pak Abraham dari BMKG dan tim, terima kasih banyak. Pak ada Dinas PUPR Sulut juga, terima kasih banyak. Pak Hari Wibowo, izin kami akan berkoordinasi untuk pembentukan tim rumus bersama BPBD tentunya. Dari Bulog, Pak Datu, Kanwil, Sulut, dan Gorontalo. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan Gorontalo berikutnya. Hari Jumat, Pak. Dan tim Basarnas Manado, semangat. Terima kasih banyak kehadirannya. Ada Pak Anto dari LPBI. Terima kasih banyak. Mungkin demikian ya, sudah jam makan siang di daerah waktu Indonesia Tengah. Ibu Ira, terima kasih banyak ya Bu Ira. Kita ketemu besok. Sama-sama Bu. Izin mendahului Bu, izin mendahului untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Riki dari BMKG juga, terima kasih banyak. Pak Chandra,